Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu terakhir dari bulan November. Dan pada saat yang sama minggu ini, hari ini adalah Advent pertama dari rangkaian ibadah Natal. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang rahmani adalah Allah yang menjanjikan pertolongan bagi setiap umatnya. Hal ini menjadi dasar bagi kita untuk mempunyai sebuah pengharapan. Mari, apapun yang terjadi, lilin pengharapan kita tidak pernah padam. Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu ini. Minggu terakhir di bulan November, saya yakin dan percaya tetap ada sukacita dan damai sejahtera di tempat kita masing-masing. Amin. Mari kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan kita. Dia Allah yang mengerti apa yang menjadi bebanmu, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Mari kita mau datang bawa di altarnya Tuhan. Kita bawa di kakinya Tuhan. Dan saya sungguh percaya mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat kita mengangkat hati kita dan kita menyembah Tuhan kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Bawa hidupku
mujizat datang di altarnya. Mari kita datang di altarnya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah Yesus. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Mu. Ku terima anugerah. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Yesus, amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami kenal melalui perantaraan anak-Mu Kristus Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang menghadap altar-Mu untuk beribadah. Tuhan, kami datang dengan membawa hidup kami. Kami datang dengan membawa syukur kami untuk segala pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu dalam hari-hari kehidupan kami. Kami juga datang ya Tuhan dengan sukacita karena kami dapat bernyanyi, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu sebentar lagi melalui hamba-Mu Pendeta Yong Tik Yok. Kami juga datang ya Tuhan dengan dosa-dosa kami. Yang saat ini kami mau datang dan kami akui dan kami mohon ampunkan dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga percaya akan pujian yang barusan kami nyanyikan.
bahwa pada saat kami datang ke hadapan altar-Mu, sesuatu terjadi. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Tuhan, mungkin sebagian dari kami datang dengan kondisi tubuh yang lemah, dengan penyakit yang mungkin dokter sudah angkat tangan. Namun kami percaya Tuhan, bahwa mujizat-Mu bisa terjadi sesuai dengan rencana-Mu. Mungkin sebagian dari kami ya Tuhan juga datang dengan kekecewaan, dengan kepahitan, bahkan dengan kemarahan ya Tuhan. Kami percaya pemulihan-Mu pun bisa terjadi atas kami ya Tuhan. Tuhan, minggu ini kami memasuki masa Advent. Masa yang sejauh kami dapat mengingat selalu dipenuhi dengan begitu banyak aktivitas, begitu banyak pelayanan, bahkan begitu banyak perayaan ya Tuhan. Namun tahun ini kami memasukinya dengan suasana yang begitu berbeda. Kami bahkan beribadah bersama pun tidak memungkinkan. Namun kami percaya ya Tuhan bahwa ini tidak mengurangi sukacita kami. Tidak mengurangi damai Natal yang ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan agar dalam masa-masa kami tidak bertemu satu sama lainnya. Dalam masa-masa kami sendirian ya Tuhan. Mungkin adalah masa yang baik untuk kami dapat mengevaluasi hubungan pribadi kami dengan Engkau ya Tuhan. Tanpa semua pelayanan, tanpa semua kegiatan yang biasanya kami lakukan. Ini adalah saat kami benar-benar berada pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin jalannya ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan semua yang melayani di tempat ini, juga para jemaat yang mengikuti ibadah ini dari tempat masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita berikan sorak-sorai dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan telah hadir di rumah kita masing-masing dan saya percaya lawatan Tuhan akan terjadi di rumah kita masing-masing. Amin. Mari kita mau dengan penuh sukacita kita mau membawa pujian kita bagi Tuhan kita. Gloria hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu di rumah boleh bertepuk tangan. Kalau yang bisa berdiri, yuk kita bangkit berdiri. Kita memberikan pujian kita yang termulia, yang teragung hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria,
Yesus yang dimuliakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita. Haleluya, kita mau terus tetap bersuka cita. Kita tahu bahwa kita masih memiliki Tuhan. Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita sudah dapat melewati hari demi hari, bulan demi bulan, dan mungkin kita akan meninggalkan tahun 2020 sebentar lagi. Kita tahu bahwa tangan Tuhan tetap ada bagi kita. Dialah satu-satunya yang menjadi pengharapan kita. Tetap berharap hanya kepada Tuhan kita. Haleluya Yesus, siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa
kita berdoa. Tuhan, setiap saat, setiap waktu kami membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami rindu tangan-Mu senantiasa memegang kami, menuntun kami selangkah demi selangkah, melewati jalan kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan pada masa-masa seperti sekarang ini, dan khususnya ketika kami sekarang ini memasuki Advent yang pertama, sekali lagi firman-Mu mengingatkan kami, di dalam Engkau ada pengharapan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Dan pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti, karena Engkau adalah Allah yang sanggup menggenapi janji-Nya. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami, supaya saat ini kami boleh benar-benar oleh kebenaran firman Tuhan dikuatkan kembali, meneruskan langkah-langkah perjalanan hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka sebagian firman Tuhan yang terambil daripada Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuhan-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah proses atau sebuah perjalanan menuju pada masa depan. Masa depan yang paling dekat dengan kita, mungkin kita bahasakan dengan satu bahasa sehari-hari, sebentar lagi. Itu masa depan yang paling dekat. Yang sedikit lebih lama saya mengatakan nanti malam. Itu sebabnya tentang masa depan kemudian kita mempunyai istilah-istilah yang berbeda-beda yang sebetulnya menunjukkan seberapa jauh masa depan itu. Besok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, demikian selanjutnya. Ini berbicara tentang waktu. Tapi pada waktu kita mencoba berbicara tentang waktu dalam hubungannya dengan kita, sebetulnya waktu itu boleh diilustrasikan seperti apa? Mungkin sederhananya saya membayangkan ada semacam dua kereta api yang sejajar. Yang satu adalah kita, dan yang satu lagi yang di sebelah kanannya misalnya adalah kereta api waktu. Pada waktu saya adalah kereta api yang satu, dan waktu adalah kereta api yang lainnya. Pertanyaannya adalah begini, apakah waktu dengan kita berjalan searah? Atau berjalan berlawanan arah? Orang Indonesia mengatakan tahun depan adalah tahun 2021. Itu tahun depan. Kalau tahun depan adalah tahun 2021, berarti kalau kereta api waktu yang di sebelah kanan ini saya anggap sebagai kereta api, berarti berjalan kemana? Atau kereta apinya mandek? Kalau kereta apinya mandek, tahun depan 2021. Oke, kalau saya tidak mau berjalan, juga mandek, waktu berlalu enggak? Waktu juga berlalu. Berarti kereta api waktu tidak mandek, bukan berhenti. Tetapi berjalan. Karena saya tidak mau berjalan pun,
waktu juga berlalu. Nah kalau dikatakan tahun depan adalah tahun 2021. Kemana waktu berjalan? Searah dengan kita? Atau berlawanan arah? Rasanya waktu itu berjalan berlawanan arah. Itu sebabnya orang Tionghoa, kalau bicara saya terjemahkan langsung, yang dimaksud oleh orang Tionghoa dengan tahun depan justru adalah tahun 2019. Tahun yang sudah berlalu. Artinya kereta api berjalan ke belakang, gitu ya, ke arah belakang, saya berjalan ke sana. Itu hubungan antara waktu dengan kita. Dengan demikian artinya kita tidak mau melakukan apa-apapun, waktu tetap berjalan. Sebetulnya bisa nggak sih orang tidak melakukan apa-apa? Rasanya tidak mungkin dah. Waktu kita tidak melakukan apa-apa, misalnya sedang duduk-duduk, kita artinya melakukan tindakan duduk-duduk. Itu sebabnya duduk pun kata kerja. Oke, nggak duduk-duduk tiduran terus, tidur pun juga kata kerja. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak mungkin untuk tidak melakukan apa-apa. Ketika kita mau mengatakan santai, kita berarti sedang melakukan satu tindakan santai. Nah permasalahannya pada waktu kita berbicara tentang waktu dan hidup kita. Di mana tadi dikatakan waktu adalah sebuah proses, hidup adalah sebuah proses. Proses menuju ke masa depan. Berbicara tentang waktu yang menuju kepada masa depan tadi, misalnya dalam hal ini katakanlah besok. Ada sebuah lagu yang dikarang oleh Ira F. Stempel. Satu lagu yang saya kira terkenal sekali di kalangan orang Kristen. Ku tak tahu hari esokku. Apakah besok ini hari cerah? Tetapi yang jelas aku tidak menggantungkan hidupku kepada matahari, karena matahari pun akan berlalu. Artinya ketika kita berbicara tentang masa yang akan datang, bagi kita makhluk ciptaan, masa depan adalah satu ketidakpastian. Aku tidak tahu hari esokku. Apakah besok langit cerah? Apakah besok langit gelap? Tetapi aku tidak menggantungkan hari esokku kepada cerah atau gelapnya sinar matahari, karena matahari pun akan berlalu. Semua ciptaan bersifat sementara. Bahkan matahari pun akan berlalu. Dan celakanya pada waktu kita sebagai makhluk ciptaan terus menjalani proses menuju kepada masa depan tanpa kepastian. Tidak ada satu yang pasti, satu-satunya yang pasti di dalam hidup kita itu kita ada beban, ada kesulitan, ada perjuangan. Khususnya setelah manusia jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya tadi di dalam bagian firman Tuhan Kejadian pasal 3 ayat 17 dikatakan, karena engkau telah berbuat dosa dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang seharusnya tidak dimakan, maka sejak saat ini dan seterusnya perjuangan hidupmu adalah sebuah perjuangan yang melelahkan. Dengan berpeluk, dengan bermanting tulang, akan engkau bekerja keras, tetapi yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu sebabnya tadi dikatakan semak duri yang akan engkau peroleh ketika engkau berjerih lelah. Itu sebabnya seperti yang tadi saya katakan, seolah-olah satu pengkalimatan yang sangat pesimis. Di tengah-tengah menuju masa depan tanpa kepastian, ada satu kepastian. Setiap kita yang hidup menghadapi kesulitan-kesulitan. Namun saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita berhenti sampai pada bagian ini saja. Sebab jikalau untuk kita sebagai makhluk ciptaan tidak ada kepastian, apalagi di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam segala keterbatasan kita tidak ada kepastian kecuali satu, kesulitan, penderitaan, tantangan, perjuangan yang tak kunjung selesai selalu menjadi beban yang harus kita bawa kemana-mana.
Semakin besar kita, bebannya semakin berat. Sama mencoba membayangkan kita manusia ini seperti seekor siput. Seekor siput yang kecil, dia pergi kemana-mana membawa rumahnya yang menjadi bebannya. Yang tidak bisa dilepas. Ketika kecil yang dibawa juga kecil. Semakin besar yang dibawa juga semakin berat. Itulah realita daripada sebuah kehidupan. Kemanapun kita pergi, kita tidak mungkin membawa beban kita. Bahkan kadang-kadang ketika kita mau tidur, melepaskan beban kita, beban itu datang dalam bentuk mimpi yang menakutkan. Karena beban itu tidak bisa kita lepaskan. Di tengah-tengah situasi yang seperti inilah, kita harus ingat, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang melampaui waktu. Bahkan Allah kita adalah Allah yang menciptakan waktu sehingga bagi Dia masa depan adalah sebuah kepastian. Bagi kita masa depan tidak ada kepastian kecuali beban itu menjadi kepastian yang harus kita pikul. Tetapi bagi Allah yang maha kuasa, yang kekal selama-lamanya, yang menciptakan waktu, masa depan pun dirancang olehnya, maka masa depan kepastian baginya. Di dalam pemahaman yang seperti ini, mari sekarang kita justru membaca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya suatu saat nanti di masa depan akan terjadi satu peristiwa di mana kepala ular diremukkan, di mana tumit daripada keturunan perempuan akan mengalami remuk juga, terluka juga. Tetapi ini dikatakan suatu saat nanti aku akan. Kalimat yang belum terjadi, satu janji yang terjadi pada masa depan. Maka ayat ini Kejadian pasal 3 ayat 15 justru oleh Tuhan diberikan terlebih dahulu mendahului Kejadian pasal 3 ayat 17 tadi. Walaupun tadi saya secara sengaja membaca ayat 17 tadi. Tetapi sebetulnya di sini kita boleh melihat betapa Allah itu mengasihi kita. Betapa Allah itu sungguh memperhatikan kita. Sebelum dia mau menjelaskan realita dan konsekuensi yang akan dihadapi oleh manusia karena manusia jatuh dalam dosa. Bahwa di dalam kepastian mereka akan memikul beban terus menerus. Allah justru terlebih dahulu menyampaikan sesuatu bahwa aku akan mengadakan permusuhan. Ayat ini menjadi semacam pengharapan. Pengharapan yang diberikan mendahului manusia dalam tanda kutip belum memerlukan pengharapan itu. Kenapa? Karena pada waktu manusia dalam hal ini Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia belum tahu loh. Akibat yang akan dialami itu apa? Kecuali satu yang sangat sederhana. Engkau akan mengalami kematian. Tetapi apa konten kematian? Dan bagaimana proses menuju kematian? Itu masih blank untuk Adam dan Hawa. Mereka cuma tahu, sederhana. Setelah mereka makan buah ini, ada konsekuensi yang nampaknya serius. Tetapi itu apa? Sebelum ada pengetahuan yang jelas tentang konsekuensi daripada jatuh dalam dosa kecuali cuman istilah yang sangat sederhana, mati. Dan Tuhan menjelaskan pengertian mati itu lebih detail di dalam ayat 17 sampai 19. Sebelum menuju kepada titik kematian, dari debu kembali kepada debu. Ada satu proses panjang
yang juga sama tidak enaknya dengan mengalami kematian. Tetapi sebelum itu disampaikan justru Allah berfirman, aku akan. Jadi di sini ini berarti disampaikan sebuah pengharapan sebelum dituntut menjalani proses untuk menuju pengharapan itu. Kalau saya boleh ilustrasikan dengan bahasa antara seorang ayah dengan seorang anak dengan bahasa yang sederhana, anak yang masih agak kecil, maka biasanya seorang ayah atau seorang ibu berkata kepada anaknya demikian. Makan dulu, setelah makan selesai baru nanti mama kasih permen. Misalnya begitu. Atau kalau bicara soal yang agak lebih jauh, selesaikan dulu sekolahmu kelas 3 dengan nilai yang baik, baru nanti ibu belikan sepeda baru. Jadi proses untuk menyelesaikan apa yang diharapkan dijalani dengan baik, baru harapan diberikan. Itu pada umumnya kita. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang tahu bahwa proses ini bukan sesuatu proses yang gampang, memberikan pengharapan terlebih dahulu. Aku akan meremukkan kepala ular. Aku akan memberikan satu janji dan pengharapan yang pasti. Kenapa saya katakan yang pasti? Sebab tadi kita sudah ungkapkan. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang mengendalikan, yang merencanakan semua yang bakal terjadi di dalam masa yang akan datang. Kalau kita sebentar lagi pun kita tidak punya kepastian. Besok kita jangan terlalu banyak berjanji. Karena besok belum tentu milik kita. Tetapi Allah boleh berjanji suatu saat nanti. Dan suatu saatnya ini berapa lama? Orang-orang pada umumnya mencoba penafsir minimal sejak dari zaman Adam sampai zaman Yesus itu sekitar 6.000 tahun. Ada yang mengatakan begitu. Relatif sangat panjang. Dari zaman Adam sampai Tuhan Yesus. Tetapi terlepas berapa panjang, ini menjadi satu yang kontras sekali. Hari esok kita pun tidak tahu apakah matahari akan cerah. Itu sebabnya dalam surat Yakobus dikatakan, hai orang-orang beriman. Sebaiknya engkau sebagai orang beriman jangan mengatakan, aku besok hendak begini, aku besok hendak begitu. Sebaiknya dengan rendah hati berkata, insya Yesus. Semoga Allah mengizinkan aku besok demikian dan demikian. Itu untuk hari esok. Tetapi Tuhan boleh menjanjikannya beribu-ribu tahun yang akan digenapi. Aku akan mengadakan permusuhan. Saya berbicara tentang 6.000 tahun tadi itu hanya saya cuman sebut tok. Saya bukan sedang mau mengajak saya bertanya-tanya dan berdebat berapa usia peristiwa penciptaan. Itu bukan poin yang terpenting. Yang saya mau katakan adalah berapapun lamanya ketika Tuhan berjanji pasti akan tergenapi. Sebab Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang merencanakan masa depan. Sehingga itu menjadi satu pengharapan yang pasti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah indahnya iman kepercayaan kita. Disinilah indahnya di dalam proses kita menjalani perjalanan hidup menuju kepada masa depan yang dengan penuh beban tanpa tahu hari esok apa adanya. Tetapi paling tidak kita memegang sebuah janji. Sebuah pengharapan bahwa Tuhan menyertai kita, bahkan Tuhan suatu saat akan membuat kita sampai kepada satu titik penggenapan janji Allah. Dan sebetulnya berbicara tentang Kejadian pasal 3 ayat 15 itu sudah terjadi pada waktu hari Natal. Itu sebabnya sekarang ini ketika kita memasuki Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat, kemudian masuk kepada peringatan hari Natal. Sebetulnya kita sedang menoleh ke belakang tentang janji yang sudah dikenapi.
tentang pengharapan yang sudah datang. Tetapi puji syukur Tuhan kita yang sudah datang, yang sudah mengenapi janjinya dengan memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang juga berjanji lewat perjanjian baru. Bahwa ia senantiasa menyertai anak-anaknya yang ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah anak domba Allah. Kepada anak-anaknya yang ditebus dengan sangat mahal ini, beban hidup, pergumulan hidup tetap akan dilalui. Sehingga dalam konteks yang seperti ini tetap kita juga tidak tahu, Tuhan sampai kapan beban ini ada di atas pundakku, harus aku pikul. Kalau engkau bertanya seperti itu, jawaban saya apa? Jangan lupa, tadi saya sudah menggambarkan hidup kita seperti seekor siput. Tidak ada beban. Saudara, kalau kita sampai hidup tanpa beban, itu akan menjadi beban bagi kita loh malah. Karena kita bingung mau ngapain lagi. Sebetulnya adanya beban di dalam kehidupan kita, ini menjadi semacam dorongan membuat kita ini tahu apa yang harus kita perbuat, minimal berusaha meringankan beban kita. Saya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengertian ini sebetulnya walaupun sekarang ini kita juga tidak tahu sampai kapan. Tetapi pegang, ada janji pertolongan Tuhan. Hari ini hari yang istimewa. Tahun ini tahun yang istimewa. Tahun di mana kita ini akan melewati dan jikalau Tuhan izinkan memasuki tahun yang baru. Tahun 2021. Berarti kita melewati Natal dengan caranya yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Tetapi dalam situasi yang seperti ini mari kita ingat. Kenapa Tuhan izinkan pada tahun ini kita memasuki Advent yang pertama dengan cara seperti ini. Dan mungkin merayakan Natal dengan cara yang sama. Hanya untuk mengingatkan, jangan lupa. Kita jangan menjadi orang-orang yang anak-anak remaja, anak-anak pemuda seringkali mengatakan, emang gua pikirin, artinya apa? Hidup mau tanpa berpikir apa-apa. Sebuah kehidupan tidak bisa tidak adalah sebuah kehidupan yang harus berani mengakui ada sesuatu. Harus mengakui aku harus berpikir. Aku berpikir walaupun tidak tahu besok apa yang terjadi, tapi dalam pertanggungjawaban saya mempersiapkan kalau besok aku harus begini, betul? Walaupun kita juga tidak tahu bulan depan kita akan mengalami apa, tetapi tidak bisa tidak kita juga harus berpikir kalau bulan depan. Itulah yang namanya rencana. Maka demikian juga dalam pengertian ini kita tidak tahu dalam situasi seperti sekarang ini sampai kapan akan seperti ini. Tetapi kita tetap boleh memegang satu janji. Ada satu pertolongan. Kalau Kejadian pasal 3 ayat 15 berbicara tentang kuasa iblis dipatahkan. Tidak bisa tidak. Kalau kasus-kasus ini saya anggap sebagai sebuah janji yang memang sudah dikenapi di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Tetapi secara prinsip saya bukan mengatakan itu nubuatan, tetapi secara prinsip sebetulnya di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi sebuah tantangan baru. Tantangan itu kalau kita anggap sebagai ular, maka suatu saat kepalanya akan diremukkan. Maka jikalau sekarang ini kita anggap COVID-19 adalah semacam ular, Tuhan menjanjikan dan kita boleh pasti. Suatu saat ular itu akan diremukkan kepalanya. Pengertiannya tidak harus COVID itu jadi sirna, tetapi paling tidak ditemukan vaksin yang membuat kita tidak perlu mengalami ketakutan yang sedemikian rupa terhadap COVID-19 lagi. Sama seperti dulu ketika flu merebah. Sekian juta orang meninggal. Sama seperti dulu ketika penyakit kelamin sifilis merebak kepada orang-orang yang hidup tidak benar. Diketemukan juga obatnya. Selalu penyakit baru
pada waktu pertama kali muncul itu menjatuhkan korban yang cukup banyak, tetapi tahun demi tahun, masa demi masa, dengan pertolongan Tuhan ditemukan penangkalnya. Demikian juga kami percaya, dan kita boleh percaya suatu saat kepala ular COVID-19 juga akan diremukkan, karena Tuhan tidak membiarkan, karena Tuhan akan selalu menolong. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, saya menonton sebuah film yang saya beberapa kali saya coba trace itu, tetapi tidak ditemukan. Itu dengan judul yang sama sih, saya ingat persis. All Mine to Give. Semua yang aku punya aku berikan. Bintang pemainnya, pemain remaja yang waktu itu sangat kecil, yang sangat terkenal, Max Lester. Di dalam cerita ini dikatakan sebetulnya ada satu keluarga pada zaman itu ketika penyakit difteri sedang pertama kali menjadi pandemi. Ada satu keluarga di mana ayah ibunya semuanya akhirnya meninggal karena penyakit difteri. Dia mempunyai anak yang sangat banyak. Anak yang paling besar adalah Max Lester. Saya lupa namanya dalam cerita itu. Sebelum ayah ibunya meninggal dia mengatakan, ini adik-adikmu, tolong satu persatu dicarikan bapak asuh dan ibu asuh atau orang tua yang mau mengadopsi. Cerita itu bagi saya sangat berkesan dan mengharukan. Max Lester mulai menyerahkan adiknya yang paling kecil yang masih balita kepada seorang ayah dan ibu yang mau mengadopsi. Kepada anak yang masih kecil, waktu dia menyerahkan ya dia tidak bisa pesan apa-apa. Anak itu juga tidak ngerti. Terus menerus begitu ketika dia harus menyerahkan anak adiknya yang paling besar, dia harus memberi wejangan kepada adiknya begini begitu. Dan setiap kali terjadi perpisahan, itu cucuran air mata. All minds to give. Berbicara satu peristiwa tragis yang menimpa sebuah keluarga karena pandemi difteri. Waktu itu obat penangkal difteri belum ada. Tetapi sekarang setiap bayi lahir langsung sudah divaksin difteri salah satunya. Saya percaya sekarang kini kita menghadapi satu tantangan, kemana-mana kita pakai masker sehingga kecantikannya orang-orang tertentu tidak kelihatan. Tetapi dari satu aspek positif, orang-orang yang buruk muka boleh berlindung daripadanya. Saya sedang bukan guyonan, tetapi saya sedang mau mengatakan setiap aspek ada positifnya, ada negatifnya. Oke, tetapi yang jelas saya percaya secara umum semua orang lebih senang hidup kembali wajar seperti pada mulanya tanpa masker kemana-mana. Dan yakinlah Tuhan yang pernah memberikan anaknya yang tunggal. Yang memberikan pengharapan ketika manusia jatuh dalam dosa adalah Tuhan yang memberikan kepada kita kepastian kita mempunyai sebuah pengharapan. Maka kalau saya boleh mengutip cerita film tadi, All Minds to Give. Di dalam hati kita penuh kekhawatiran. Di dalam hati kita ada ketakutan. Ada macam-macam bayang-bayang yang mengerikan tentang masa depan yang kita tidak tahu persis. Serahkan itu semua kepada Tuhan. Tuhan bersedia menerima semuanya itu. Kemudian dia menuntun tangan kita berjalan menuju kepada masa depan. Kita tidak tahu masa depan itu apa. Kemana Tuhan menuntun kita. Tetapi kita boleh percaya. Oleh karena namanya Ia menuntun kita di jalan yang benar. Mari kita bersama-sama dalam minggu Advent yang pertama ini terus mengingat seperti yang tadi saya katakan. Apapun yang terjadi, betapa beratnya kau rasakan kau sedang memikul beban. Jangan pernah lilin pengharapan yang sudah dinyalakan oleh Tuhan itu menjadi padam. Tuhan kita yang setia kiranya mengkuatkan setiap kita. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa.
Kepadamu Tuhan, kami datang. Kami mengucap syukur di tengah-tengah kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Karena kami sendiri tidak yakin di dalam situasi yang sekarang ini di mana-mana ketika kalau kami melihat daftar-daftar orang yang terjangkit penyakit COVID. Ketika kami melihat tabel, terus khususnya untuk Indonesia semakin meningkat. Negara-negara lain sudah melewati first wave, bahkan Indonesia belum melewati first wave. Dalam pengertian yang seperti ini ada semacam kecemasan, ada semacam ketakutan yang semakin meningkat dalam diri kami masing-masing. Bahkan kami pun tidak punya kepastian apakah sebetulnya sekarang ini kami sedang terjangkit. Dan 1-2 hari lagi mungkin kami rebah di dalam kelemahan tubuh kami. Tetapi terlepas kami tidak mengetahui apa yang sesungguhnya bakal terjadi bahkan hari esok, kami diingatkan ada tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangan kami untuk membimbing kami sehari lewat sehari. Dan kami mengucap syukur, Engkau adalah Allah yang oleh karena kesetiaannya, yang oleh karena janjinya akan membimbing kami di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Ini semua menjadi sebuah pengharapan. Pengharapannya boleh terus kami nantikan sepanjang kami boleh menjalani hidup kami. Terima kasih. Dan kami mengembalikan segala kemuliaan dan rasa syukur kami, ucapan terima kasih kami ini karena di dalam kehidupan kami yang tidak mungkin tanpa beban, tetapi ada pendampingan-Mu ini. Kami mengucap syukur. Dan kami naikkan syukur ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Betapa besar kasih
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, di dalam satu pengharapan yang pasti, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kepadamu sekali lagi kami datang. Setiap kami, siapapun itu, di dalam kehidupan kami mempunyai beban kami masing-masing. Yang sebetulnya kami sendiri tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena kami percaya beban kami masing-masing sesuai dengan kemampuan kami untuk memikulnya. Sehingga kami tidak perlu melihat orang lain yang kami rasa bebannya lebih ringan. Dan kami merasa beban kami terlalu berat. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sempurna. Allah yang baik untuk setiap kami sehingga Engkau memberikan kepada kami masing-masing beban yang pas untuk kami masing-masing. Tidak ada gunanya kami mempertukarkan beban kami dengan orang lain karena itu tidak cocok untuk kami. Tetapi satu hal kami percaya. Pada saat yang sama Engkau memberikan kepada kami banyak kelimpahan-kelimpahan. Engkau memberikan kepada kami banyak beban, banyak berkat. Dan sebetulnya pada saat yang sama Engkau memberikan banyak berkat kepada setiap kami. Pada saat yang sama itu membuat tanggung jawab kami semakin besar untuk menggunakan berkat itu seturut dengan kehendak-Mu. Dan sampai pada batas-batas tertentu rasa tanggung jawab kami ini menjadi semacam beban lagi bagi kami. Tetapi kami percaya beban yang mudah dan membuat kami sukacita untuk memikulnya. Jikalau berkat-berkat yang menjadi semacam beban kami bersukacita untuk memikulnya. Maka kami rindu bahkan semua beban hidup kami memikulnya dengan sukacita pula. Tuhan terima kasih di tengah-tengah kami tidak mungkin tanpa beban.
kami juga mempunyai pengharapan. Sama seperti beban tidak pernah lepas dari hidup kami, pengharapan demi pengharapan yang terus-menerus datang dan terwujud satu demi satu. Itu memberikan kepada kami ketekunan untuk menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kami terlalu banyak pengharapan-pengharapan yang kami doakan, kerinduan-kerinduan yang kami nantikan. Satu persatu sudah terwujud oleh karena anugerah-Mu. Dan kami percaya masih sekian banyak harapan-harapan kami juga akan satu persatu tergenapi. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi dan siang hari ini kami sekali lagi, hamba-Mu sekali lagi serahkan setiap jemaat ke dalam tangan-Mu. Bahkan setiap orang yang mengikuti kebaktian secara online melalui GKR Petra ini, yang berdoa bersama-sama dengan kami, walaupun mungkin hamba-Mu tidak mengenal, tetapi Engkau melihat dan Engkau tahu. Mereka semua Tuhan, dengan beban dan penantian harapan mereka, hamba-Mu taruh di hadapan-Mu. Hamba-Mu serahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Karena hamba-Mu percaya Engkau tidak melepaskan mereka, dan Engkau memberikan kepada mereka kekuatan untuk bertekun di dalam menanti janji yang akan segera datang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Yang dapat hamba-Mu sebutkan ada jemaat-Mu, ada orang-orang yang sedang berdoa sekarang ini, menanti-nantikan dapat pekerjaan baru karena pekerjaan yang lama terhilang ketika terjadi wabah pandemi COVID-19 ini. Maka Tuhan, persiapkan pekerjaan yang baru. Bahkan jikalau boleh yang jauh lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya yang terhilang. Sebab seringkali ketika Engkau mengambil sesuatu daripada kami, Engkau menggantikan dengan yang lebih baik. Yang merasa terhilang dengan sebagian daripada income-nya, sebagian daripada keuntungannya. Ya Tuhan, kami juga berharap ketika mereka menantikan, kami bahkan juga berdoa ketika mereka menantikan, mengharapkan sumber income yang lain, Engkau juga bukakan bagi mereka. Yang sekarang ini mengalami kelemahan tubuh, ya Tuhan, kiranya Engkau juga menguatkan mereka. Hamba-Mu tidak mungkin sebut satu persatu dalam doa pada siang hari ini semua yang dialami oleh jemaat-Mu. Tetapi Tuhan yang menyertai kami di dalam Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus yang tinggal dalam setiap umat percaya juga jemaat-Mu adalah roh yang menyelidiki sampai kedalaman hati setiap kami masing-masing. Tuhan, biarlah sesuai dengan yang Roh Kudus tahu, yang menjadi pergumulan yang paling dalam, yang hanya terungkap di dalam hati daripada jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, kiranya oleh Roh Kudus dibawa ke hadapan Kristus, dan kepada Kristus dihantar ke hadirat Bapa, supaya melaluinya Bapa segera menggenapkan apa yang menjadi penantian mereka. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur setiap saat kami diingatkan. Kami punya juru syafaat Tuhan kami Yesus Kristus, yang membawa seluruh pergumulan dan doa kami ke hadirat Bapa. Itu sebabnya kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tundukkan hati dan kepalamu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, penghiburan, pertolongan bahkan persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yakinlah harapanmu di dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.